ஏமாத்திருக்கீங்களேடா. கடைசியா இருக்கவே இருக்கு skull tissue remodeling. Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Baterai. Pugas yang sedari kecil memiliki otak yang brilian. Sekarang dia bertugas sebagai polisi. Dia polisi cerdas karena mengetahui lebih dulu asal korban terbakar yang malah tak diketahui oleh atasannya sedari awal. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Sir, body adaptation filama sir. அமிச்சிடுங்க. Sorry sir. Ada Overdogs FX, Alfiana Baroka 5195, Pena _Madura, Rangga Sanjaya 1811, Aci 33. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Setelah beberapa hari, muncul beberapa korban yang lain. Uniknya, para korban menelan baterai di dalam perut dan tanpa bekas luka sedikit pun. Dan cerita baterai pun dimulai. Berawal pada tahun 2017 di kota Mumbai, film ini dimulai dengan seorang hakim yang sedang jogging tiba-tiba mengalami serangan jantung dan dilarikan ke rumah sakit. Dokter di rumah sakit berencana akan memasangkan alat pacu jantung kepada korban. Lalu scene pun berlanjut ke 5 tahun setelahnya, di mana terlihat seorang pria yang memakai penutup wajah mengeluarkan jasad seorang pria dari bagasi mobilnya di sebuah konstruksi jembatan yang belum selesai. Lalu jasad itu pun dibakar di sana. Esok harinya, polisi langsung melakukan olah TKP setelah mendapatkan informasi dari warga yang menemukan jasad yang terbakar di bawah jembatan. Terlihat seorang subinspektur yang baru bertugas bernama Pugas juga datang ke TKP untuk menyerahkan surat tugas kepada atasannya yang berada di TKP, yaitu Inspektur Ratnam. Akan tetapi, petugas mendapatkan sambutan yang kurang baik dari Ratnam. Bahkan saat Pugas menemukan petunjuk di sana, Ratnam justru marah dan menganggap Pugas sok tahu. இந்த போலீஸ் ட்ரெஸ்ஸை போட்டு 1 மணி நேரம் ஆயிருக்குமா? Lalu Ratnam justru memerintahkan Pugas untuk melakukan tugas pertamanya dengan mengantarkan mayat ke gedung autopsi. Bahkan saat di kantor, Pugas memberikan kertas daftar orang hilang yang mungkin bisa menjadi petunjuk tentang identitas korban. Tetapi Ratnam justru mengabaikan dan membuang kertas tersebut ke tempat sampah. Lalu scene pun berpindah ke seorang wanita bernama Asia yang sedang mencari seorang pria bernama Srutu Kumar karena wasiat dari sang ayah. Namun belum diketahui apa alasannya. Tetapi Kumar dikenal adalah seorang pencuri dan berandalan oleh para tetangga. Secara kebetulan, Pugas menemukan barang bukti di TKP, yaitu sebuah leontin dengan ukiran nama Mali di leontin tersebut. Saat polisi menyelidiki, ternyata diketahui jika leontin tersebut pesanan dari Kumar. Polisi pun langsung menangkap dan menyiksa Kumar di kantor karena diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut. Tetapi Kumar mengatakan jika leontin itu dipesan olehnya untuk dihadiahkan kepada temannya bernama Mali atau Maleswaran. Nama Maleswaran ternyata termasuk dalam daftar orang hilang yang diberikan Pugas pada Ratnam saat itu. Saat Ratnam melihat foto Mali di ponsel Kumar, ternyata Mali adalah pria yang dibakar malam itu di jembatan. Karena tidak tahan disiksa, Kumar mengatakan dia akan mati jika terus disiksa karena ia adalah pasien dengan alat pacu jantung. Pugas terkejut dan langsung mendatanginya, dan memang benar, Kumar memiliki kartu medis yang terdaftar sebagai pasien yang ditanamkan alat pacu jantung. Ratnam dan polisi langsung pergi ke rumah Mali untuk menggeledah, tetapi saat sampai, rumah Mali terlihat sudah hangus terbakar. Lalu Ratnam memerintahkan Pugas untuk membawa Kumar dan menghadirkannya besok di pengadilan. Tetapi saat di tengah jalan, ketika Pugas mengejar seorang jambret, Kumar memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Thank you, sir. Thanks, sir.
Secara kebetulan, ia bertemu dan mengancam Asia yang sedang mengendarai motor. Asia yang memang juga sedang mencari Kumar langsung membawanya dengan motor. Kejadian itu membuat Pugas mendapatkan teguran keras dari Ratnam. Akan tetapi, esok harinya Aisyah membawa Kumar ke pengadilan untuk mendapatkan jaminan karena tidak ada bukti kuat kalau Kumar membunuh Mali, ditambah Kumar adalah pasien alat pacu jantung. Asia meminta jaminan dari pengadilan untuk membebaskan Kumar demi mendapatkan bantuan medis karena Asia adalah seorang mahasiswi penelitian di kedokteran. Pengadilan pun mengabulkan permohonan Asia dengan jaminan. Thank you so much. Anna. என் உசுறு இருக்க வரைக்கும் நான் உன்னை மறக்க மாட்டேமா. Lalu Sin pun kembali berpindah ke seorang wakil komisaris polisi bernama Victor yang baru beberapa bulan sadar dari koma setelah mengalami insiden kecelakaan yang menewaskan putrinya. குழந்தைங்களை சந்தோஷமா பார்க்கறதுல தான்ப்பா எனக்கும் சந்தோஷப்படுறேன். Di tempat lain, Pugas yang bertemu Aisyah di pom bensin menyinggung Aisyah sebagai orang yang membantu seorang pencuri melarikan diri. Tetapi setelah Aisyah menjelaskan kalau ia ingin memberikan bantuan medis pada pasien alat pacu jantung yang kurang mampu, Pugas pun terdiam dan meminta maaf. Hari itu, Victor mendatangi kantor pusat untuk menemui atasannya. Ratnam yang juga ada di sana terlihat terkejut ketika melihat Victor yang sudah sadar dari koma. Kedatangan Victor yaitu untuk meminta izin kembali bergabung dan bertugas. Saat Victor kembali ke mobil, wajahnya terlihat marah ketika melihat Ratnam dari kaca spion mobil. Sedangkan Pugas dan Aisyah setelah pertemuan di pom bensin, mereka menjadi lebih sering bertemu dan saling jatuh cinta satu sama lain. Kemudian Sin pun kembali berpindah dan memperlihatkan seorang pebisnis yang baru tiba di bandara bernama Arjun yang dijemput oleh rekannya bernama David. Setelah itu saat Ratnam dan anak buahnya sedang bertugas untuk keamanan perayaan Holi, Ratnam tiba-tiba ditelepon dari nomor yang tidak dikenal dan penelepon itu ternyata dari seorang pria yang menggunakan penutup wajah yang juga berada di lokasi yang sama. Saat Ratnam melihat pelaku di atas gedung perumahan, ia pun langsung mengejarnya. Tetapi saat sampai di atas gedung, kepala Ratnam dipukul dari belakang yang membuatnya pingsan. Lalu terlihat Ratnam dibawa ke sebuah ruangan dan diikat di kursi. Saat Ratnam sadar, pria itu pun menunjukkan sebungkus baterai bekas kepada Ratnam dan mengatakan jika Ratnam mungkin sudah familiar dengan hal itu. Lalu pria tersebut memasukkan secara paksa baterai bekas itu ke mulut Ratnam dan membuat Ratnam menelan baterai tersebut. Kemudian pria itu pun mengeluarkan pistol dan menembak dada Ratnam tanpa suara tembakan. Setelah itu media pun memberitakan kematian Ratnam yang dibunuh. Polisi membentuk tim investigasi yang dipimpin oleh Victor yang baru bergabung kembali untuk bertugas. Victor memiliki reputasi yang baik dalam memecahkan kasus. Victor dibantu oleh Pugas dan mantan bawahan Ratnam. ரெடி பண்ணுங்க. Saat mereka memeriksa CCTV, terlihat semua kamera CCTV sudah ditembak oleh pelaku dengan cairan warna. Saat itulah Victor menyadari kalau ini adalah kasus pembunuhan berencana. Victor dan Pugas langsung mendatangi ruang otopsi Ratnam dan dokter otopsi menjelaskan jika Ratnam telah dibunuh dengan sadis, di mana dokter menemukan baterai yang dimasukkan secara paksa ke tenggorokannya. Sedangkan tanda bekas tembakan di dada Ratnam masih menjadi misteri, karena dokter tidak menemukan peluru di jasad Ratnam. Jika itu tertembus, dokter juga tidak menemukan tanda peluru keluar dari tubuh Ratnam. Itu membuat mereka bingung. Sedangkan di tempat lain, Arjun sedang menghadiri rapat dan memberikan presentasi di depan para dokter tentang sebuah alat alternatif untuk operasi penggantian lutut. Perusahaan mereka akan mendistribusikannya ke seluruh India. Hope to get full support from you doctors. Sementara itu, David yang sedang bermain catur di sebuah klub mendapatkan telepon dari pelaku yang membunuh Ratnam. Dia mengatakan jika es batu di minuman yang diminum David beracun. Tetapi karena es batunya belum semuanya mencair, David masih selamat. David yang panik langsung memeriksa CCTV di sana dan terlihat pria tersebut menukar es batu yang akan diberikan kepada David. Esok harinya, Victor dan Pugas dipanggil oleh atasan mereka di kantor, di mana di sana juga ada David dan Arjun.
David yang mendapatkan ancaman pembunuhan meminta perlindungan dari polisi kenalan mereka, yaitu atasan Victor, dan Victor diperintahkan untuk mengatur keamanan bagi David. Sir? Lalu terlihat pelaku sedang mengedit sebuah audio musik relaksasi dan menyimpannya di sebuah kaset CD. Saat David di rumah, terlihat David memutarkan kaset yang sama, lalu ia melakukan gerakan meditasi. Sedangkan di luar rumah, petugas dan polisi sedang berjaga-jaga dan tiba-tiba terdengar suara tembakan dari dalam rumah. Petugas langsung bergegas masuk ke dalam lebih dahulu, lalu diikuti polisi lain. Tetapi petugas tiba-tiba terjatuh dari tangga dengan luka sayatan di lengannya. Petugas mengatakan pada timnya jika seorang pria telah menikamnya dan melarikan diri lewat balkon. Polisi pun langsung berpencar untuk mengejar dan mencari pelakunya. Sedangkan di dalam, David terlihat terkejut karena suara tembakan tersebut berasal dari kaset CD yang ia putar. Saat ia mengeluarkan kasetnya, pria yang menggunakan penutup wajah pun masuk ke sana dan langsung menyerang David. Hingga pria tersebut menginjak leher David, lalu kembali memasukkan baterai bekas dengan paksa ke mulut David, kemudian menembakkan dada David tanpa suara tembakan. Setelah itu, pria itu pun membuka penutup wajahnya di depan cermin, dan ternyata pria tersebut adalah petugas. Tidak lama kemudian, Victor tiba di sana dan terlihat heran karena pelaku bisa masuk dengan penjagaan yang ketat. Itu membuatnya marah. Ditambah mereka belum menemukan petunjuk apapun dari pembunuhan Ratnam. Lalu Victor pun mendatangi area latihan menembak untuk meluapkan amarahnya. Petugas pun datang ke sana mencarinya. Victor menyuruh petugas untuk mencoba, tetapi petugas menolak karena ia belum pernah berlatih menembak setelah pelatihan. Karena curiga dan penasaran dengan kejadian di rumah David, Victor memerintahkan timnya untuk membuat reka ulang adegan pembunuhan di rumah David. Itu membuat petugas terlihat panik. Keesokan harinya, Victor dan timnya kembali mendatangi rumah David dan melakukan adegan yang sama seperti kejadian sebelum pembunuhan. Ketika Victor melepaskan tembakan, mereka harus merespon seperti waktu kejadian. Petugas Saravanan yang akan memperagakan sebagai pembunuh saat petugas masuk ke dalam, lalu melarikan diri lewat balkon. Rekonstruksi ulang pun dilakukan seperti yang diperintahkan. Akan tetapi, saat Saravanan melompat dari balkon, ia pun berteriak kesakitan karena kakinya terkilir. Lalu kita pun diperlihatkan kejadian aslinya. Setelah polisi keluar mengejar pelaku, petugas pun naik ke atas dan mengganti baju yang sudah ia sembunyikan di rumah David. Setelah selesai, Victor pun keluar dan mendatangi Saravanan. Dan di sana, ia melihat ada bekas tapak sepatu Saravanan di rumput bawah balkon. Sedangkan pada hari kejadian tidak ditemukan tapak sepatu pelaku. Victor seperti mendapatkan petunjuk dan ia mengatakan pada petugas kalau kasusnya akan segera dipecahkan. Itu membuat petugas terkejut. Lalu pada malam harinya, Victor bertemu dengan petugas di taman. Di sana, Victor memberitahukan kebenaran tentang dirinya kepada petugas jika pembunuhan Mali di awal adalah dirinya. Dan alasan ia membunuh Mali karena Mali yang saat itu menabrak mobil mereka dan menyebabkan istrinya meninggal. Dan dalam keadaan setengah sadar, ia pun melihat ponsel Mali mendapat telepon dari Ratnam, yang ternyata Ratnamlah yang memerintahkan Mali, dan Mali mengira jika Victor sudah mati. Alasan Victor menceritakan semuanya pada petugas karena Victor tahu jika pembunuh Ratnam dan David adalah petugas. Victor mengetahui saat melakukan adegan ulang di rumah David, di mana ia mendapatkan jika pembunuhan terjadi setelah suara tembakan, dan suara tembakan itu berasal dari kaset CD. Karena jika ia dibunuh saat ditembak, pasti musik di kaset CD masih tetap berputar saat itu. Lalu dari bekas tapak sepatu Saravanan saat melompat dari balkon, sedangkan pada saat kejadian ia tidak menemukan bekas sepatu di sana. Saat itu, Victor mencurigai salah satu dari kelima bawahannya, dan saat Victor memeriksa latar belakang dari kelimanya, ia pun tahu tentang petugas. Lalu Victor mendatangi guru sekolah petugas, dan sang guru mengatakan jika petugas adalah murid yang brilian, tetapi setelah kejadian temannya yang bunuh diri dengan menembakkan dirinya sendiri menggunakan pistol,
membuat Pugas sangat terpukul. Karena itulah, dengan menggunakan teknologi sidik jari, Pugas membuat senjata pintar yang hanya bisa dioperasikan oleh pemiliknya, di mana senjata itu dilengkapi teknologi bolt gun yang biasa digunakan untuk sebelum menyembelih hewan agar menyelamatkan mereka dari rasa sakit. Dengan tulang hewan yang digunakan sebagai peluru, Victor tidak mempermasalahkan pembunuhan yang dilakukan Pugas, tetapi apa motif Pugas melakukannya? Sebelum Pugas menjelaskan, ia melihat seorang pria yang datang dan menembak mereka, dan tembakan itu mengenai lengan Victor. Pugas pun mengejar pria misterius itu, tetapi pria tersebut berhasil melarikan diri dengan motornya. Victor pun dirawat setelah kejadian tersebut. Lalu esok harinya, saat Pugas sedang di motor, ia pun diikuti oleh pria yang semalam. Hingga saat Pugas masuk ke sebuah tempat makan, ia pun menaruh ponselnya di meja dan melihat menu. Ketika ingin memesan, ponselnya pun hilang dari meja. Pugas pun memeriksa CCTV dan melihat seorang pria yang mengambil ponselnya. Pugas langsung menghubungi tim cyber untuk melacak lokasi ponselnya. Di waktu yang sama, Aisyah menelepon Pugas dan diangkat oleh pria yang mencuri ponsel Pugas. Aisyah mengatakan jika ia akan berangkat ke sebuah mall, di mana Aisyah dan Pugas sudah membuat janji untuk bertemu di sana. Lalu tim cyber memberitahukan lokasi ponsel Pugas berada di sebuah mall tempat ia dan Aisyah janji bertemu. Terlihat pria misterius tersebut sudah berada di mall dengan menggunakan kursi roda. Lalu ia mengirim pesan kepada Aisyah melalui ponsel Pugas dan menyuruh Aisyah untuk menemui Pugas di lantai atas. Sedangkan Pugas saat tiba di mall dan masuk ke dalam lift, tiba-tiba Victor muncul di sana dan menodongnya dengan pistol. Victor meminta Pugas untuk menyerahkan diri bersamanya ke polisi. Karena Aisyah sedang dalam bahaya, Pugas pun tidak ada pilihan lain selain menyerang Victor. Pugas berhasil membuat Victor jatuh pingsan di lift. Lalu ia pun keluar dan mendatangi ruang informasi untuk mencari Aisyah lewat CCTV. Terlihat dari CCTV, Aisyah berpapasan dengan pria misterius tersebut. Pria itu pun meminta tolong pada Aisyah untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Melihat itu, Pugas langsung memanggil Aisyah menggunakan panggilan informasi dan menyuruh Aisyah untuk pergi dari sana. Lalu tiba-tiba pria itu pun berdiri dan menyerang Aisyah. Tetapi Aisyah berhasil menghindar dan melarikan diri hingga bertemu dengan Pugas. Akan tetapi, saat Pugas ingin mengejar pria tersebut, Victor tiba-tiba ada di sana dan menghentikannya. Setelah itu, Pugas akhirnya menceritakan alasannya membunuh para korbannya kepada Victor dan Aisyah. Semua itu berawal dari masa lalunya, di mana Pugas memiliki seorang adik perempuan bernama Amu yang sangat mencintai bulu tangkis dan bermimpi menjadi pemain bulu tangkis profesional. Akan tetapi, suatu hari saat ia bermain bulu tangkis, tiba-tiba ia jatuh pingsan. Saat dilakukan pemeriksaan di rumah sakit, dokter mengatakan jika jantung Amu lemah dan dokter menyarankan agar Amu dipasangkan alat pacu jantung untuk menormalkan kembali denyut jantung Amu. Tetapi karena biayanya yang mahal dan keluarga Pugas tidak mampu membayar, dokter pun memberikan rujukan ke sebuah rumah sakit LSM. Di rumah sakit itu, Amu dipasangkan alat pacu jantung tanpa biaya oleh seorang dokter bernama Ram Kumar. Amu pun kembali sehat hingga beberapa bulan setelah beberapa kali konsultasi dengan dokter, Amu pun bisa kembali bermain bulu tangkis. Namun sayangnya, saat Amu bertanding di sebuah turnamen, Amu kembali jatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Tetapi kali ini nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan. Pugas dan keluarganya benar-benar sangat terpukul dan merasa kehilangan sosok Amu. Kemudian setelah beberapa bulan, Amu dikremasi. Dr. Ram Kumar menelepon Pugas dan meminta bertemu. Saat bertemu, dokter mengatakan penyebab kematian Amu bukanlah karena serangan jantung, melainkan sesuatu yang lebih mengerikan. Dokter menjelaskan, setelah pasien alat pacu jantung meninggal, mereka akan mengeluarkan alat itu dari jasad pasien karena ditakutkan alat tersebut akan meledak saat jenazah dikremasi. Karena itulah dokter juga melepaskan alat tersebut dari tubuh Amu. Tetapi saat dokter menguji alat pacu jantung tersebut, ia pun menemukan
jika baterainya mati dan telah kadaluarsa, dan itulah penyebab Amu meninggal. Pukas pun bingung mengapa baterainya mati padahal alat itu baru dipasangkan di jantung Amu. Dengan baterai memiliki masa pemakaian hingga 5 tahun, baru akan அதை பத்தி அந்த diganti company ல 6 இருந்து- bulan sebelum masa berakhir. Setelah ditelusuri, dokter எல்லா mendapatkan details-ம் informasi அனுப்பியிருந்தாங்க. jika alat yang dipasangkan di jantung Amu sebelumnya dipasangkan di jantung seorang hakim yang mengalami serangan jantung di awal film. Hakim tersebut meninggal 3 tahun yang lalu, sedangkan alatnya masih memiliki masa aktif 2 tahun. Jadi alat itu pun disumbangkan ke sebuah perusahaan medis yang menjual alat pacu jantung untuk membantu orang-orang miskin yang mengalami masalah jantung. பேஸ்மேக்கர் வச்ச ஒருத்தர் வேற Tetapi ada beberapa pihak yang justru menjadikan alat yang disumbangkan menjadi lahan bisnis dengan menjual kembali alat yang disumbangkan tersebut dan mengklaim sebagai alat yang baru dengan garansi 5 tahun. Mengetahui itu, Pukas pun marah karena adiknya telah menjadi korban dari praktek kotor tersebut. Dokter pun mengatakan kalau dia akan menyelidiki ini secara hati-hati karena ia yakin jika orang-orang yang terlibat dalam praktek ini pasti bukanlah orang biasa, pasti memiliki koneksi yang kuat. Setelah itu, dokter pun bertemu dengan Ratnam dan menjelaskan semuanya. Akan tetapi, Ratnam ternyata ikut terlibat dalam praktek kotor tersebut. Beberapa hari kemudian, Dr. Ram Kumar diberitakan meninggal dalam kecelakaan. Pukas sudah mencurigai Ratnam sebelum dokter meninggal. Saat Ratnam menunjukkan sebuah laporan palsu pada dokter jika perusahaan medis tersebut tidak bersalah karena beberapa box alat pacu jantung mereka telah dicuri dan perusahaan tersebut telah melaporkannya. Karena itulah, Pukas mulai memata-matai Ratnam dengan memasangkan aplikasi pengintai di ponsel Ratnam yang membuat ia bisa melihat semua kegiatan Ratnam dari ponselnya. Dari situlah, Pukas mengetahui tentang praktek kotor tersebut dan juga 2 rekannya yang menjadi pemasok, yaitu Arjun dan David. டாக்டர் என்ன பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அவனை பார்த்திருக்காரு. Bahkan kejadian saat Ratnam menjebak dokter dengan membawa dokter ke sebuah konstruksi gedung karena Ratnam ingin menemui informan mereka yang sedang menyelidiki pemasok alat pacu jantung. Saat Ratnam keluar dari mobil, tiba-tiba mobil dokter pun tertimpa batu besar dari atas gedung yang membuat Dr. Ram Kumar meninggal di tempat. Ternyata yang menjatuhkan batu besar itu adalah Arjun dan David. Setelah mendengar apa yang menimpa Dr. Ram Kumar, Asia pun menangis karena Dr. Ram Kumar adalah ayahnya. Karena itulah Aisyah mencari Srutu Kumar karena Srutu Kumar adalah pasien Dr. Ram Kumar yang juga memakai alat pacu jantung yang dibeli dari perusahaan yang sama. Sedangkan Victor yang mendengar itu merasa kesal pada dirinya sendiri dan mengatakan jika semua itu salahnya. Karena ketika Dr. Ram Kumar mengetahui tentang praktek kotor tersebut, ia lebih dulu mendatangi Victor. Tetapi karena saat itu Victor akan menemui menteri, ia pun menyuruh dokter untuk pergi ke kantor dan menemui Ratnam. உங்க மேலேயும் விழுந்துச்சு. Wait, 1 minute. Setelah mendengar berita kematian dokter yang sebelumnya, dokter ingin memberitahukan masalah penting. Ia pun langsung menghubungi Ratnam karena ia curiga jika dokter bukan mati karena kecelakaan. Benar itu, Ratnam pun lalu memberitahukannya kepada Arjun dan David. Lalu mereka membuat rencana untuk membunuh Victor. Tetapi yang menjadi korban justru istri Victor. Pukas mengetahui rencana itu, tetapi ia tidak bisa memberitahukannya karena setelah kecelakaan, Victor mengalami koma. Ternyata Pukas, Aisyah dan Victor menderita karena orang yang sama. Tetapi saat itu Victor melarang Pukas untuk membunuh Arjun dan lebih memilih untuk melaporkannya kepada komisaris polisi agar Arjun dihukum dan kejahatan medis akan terungkap. Tetapi Pukas menolak itu, lalu pergi meninggalkan mereka. Ternyata pria misterius yang menembak Victor dan yang mencuri ponsel Pukas adalah Arjun. Mengetahui hidup Arjun dalam bahaya, Victor pun mendatanginya ke rumah, lalu menangkap Arjun karena ia ingin kejahatan Arjun diekspos ke media. Tetapi saat ia akan membawa Arjun dengan mobil, tiba-tiba Victor seperti menduduki sesuatu di jok mobil dan ternyata itu adalah jarum suntik yang telah diberikan obat penenang dosis tinggi oleh Pukas. Halo. Dan saat di jalan, Victor pun mulai mengantuk dan berhenti. Arjun yang melihat Pukas mendekati mobil, ia pun buru-buru mengambil kunci borgol di kantong Victor lalu melarikan diri. Tetapi Pukas berhasil menangkap dan membunuhnya.
Esok harinya, saat Pugas bersama Victor di mobil, Victor mengatakan akan menangkap Pugas karena telah membunuh Arjun. Tetapi Pugas malah membawanya ke tempat latihan menembak karena Pugas ingin mengadu keahlian menembak melawan Victor. Tetapi saat menembak 3 tembakan, Pugas tidak ada yang mengenai sasaran, sedangkan Victor selalu tepat sasaran. Victor pun tersenyum karena merasa senang. Tetapi di waktu yang sama, ia pun terkejut karena melihat ada darah yang mengalir dari belakang papan target. Saat ia memeriksa, ternyata darah itu dari tubuh Arjun yang telah diikat oleh Pugas di belakang papan target, yang membuat Victor tidak bisa menangkap Pugas karena secara tidak langsung ia pun terlibat membunuh Arjun. Dan film pun berakhir.